Sistem Necromancer, bab 117 sampai dengan 119. Bab 117. Anda sedang membaca di sini. Zombie cacat level 2. Di dunia dengan populasi padat ini, zombie menyimpang level 2 relatif jarang. Setelah sekian lama, Wu Heng juga membunuh 2 zombie cacat tingkat kedua, manusia besar dan kerangka besar. Di radio, ada lebih dari 2 jenis yang diumumkan. Ada juga banyak zombie yang aneh dan ganjil. Setidaknya 5 atau lebih. Ini dirangkum dalam laporan setelah zombie ditemukan di berbagai wilayah. Tapi masih agak sulit untuk bertemu. Di mana lokasinya? Wu Heng bertanya. Komunitas Jinsui Jiayuan di dekat bendungan. Apakah orang-orang yang selamat juga melihatnya? Wu Heng terus bertanya. Yah. Mereka bilang mereka melihat aksi dari jarak yang relatif jauh, dan mereka menduga itu adalah zombie yang cacat. Jelas tipenya apa? Saya tidak mengatakan apa-apa, saya akan bertanya kapan saya kembali. Wu Heng berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bertanya, kamu bisa pergi ke sana apapun jenisnya. Ayo pergi dan lihat besok. Oke. Keduanya mengobrol singkat. Li Yahong kembali ke bengkel mobil, dan Wu Heng juga kembali ke komunitas. Setelah mengikuti kerangka tersebut dan memberikan beberapa perintah, dia kembali ke kediamannya di kota Luntam. Melewati gerbang batas dan kembali ke kediaman yang baru direnovasi. Wu Heng merasa cukup senang dengan tempat ini. Bahkan sebelum wabah zombie terjadi, saya belum pernah memiliki rumah keluarga tunggal berlantai 3 seperti ini. Gerbangnya masih menyala. Selain Basen dan Bawudong, ada juga 4 kerangka perempuan yang kembali bersama. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengikuti di belakangnya keluar dari gerbang batas. Dia membawa skeleton Hak langsung ke ruang kerja, mengeluarkan beberapa buku sihir dari rak buku, dan menyerahkannya ke 4 tas masing-masing. Dia berkata, kamu tinggal di sini malam ini untuk mempelajari buku ajaib, dan jangan khawatir tentang sisanya. Atribut Hak mencakup pengucapan mantra bersama. 4 atau lebih perempuan dapat berbagi keterampilan dalam area tertentu. Dengan kata lain, 4 orang masing-masing dapat mempelajari keterampilannya sendiri. Selama pertempuran, keterampilan satu sama lain dibagikan. Jika digunakan dengan baik, efek khusus dapat dicapai. Setelah menerima perintah, keempat kerangka itu berjongkok atau berdiri di sudut ruang belajar dan mulai membaca buku. Memasuki keadaan belajar, Wu Heng berdiri di depan pintu dan melihatnya. Setelah dirasa tidak ada masalah, tutup pintunya agar skeleton lain tidak mengganggu ruang belajarnya. Meninggalkan ruang kerja dan langsung turun ke bawah. Saya beristirahat sebentar di ruang tamu lantai 1 dan mulai berlatih teknik pedang Grey Eagle di ruang terbuka. Sparring partner diubah dari Basen menjadi Bawudong. Selain itu, Anda memiliki seluruh bangunan untuk Anda sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir mengganggu orang lain. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dengan latihan tersebut, tubuh Wu Heng mulai dipenuhi keringat. Pada saat yang sama, perintah sistem juga berbunyi. Buka keistimewaan, spesialisasi pedang satu tangan, masuk. Pengingat yang tiba-tiba itu membuat Wu Heng tertegun sejenak saat dia sedang berlatih, dan kemudian wajahnya berseri-seri karena gembira. Ditunjukkan kepada Bawudong untuk menunda pelatihan. Duduklah dan istirahatlah. Saya telah berlatih ilmu pedang selama beberapa waktu, dan saya telah mencapai beberapa hasil dengan membuka spesialisasi. Meskipun saya baru memulai, itu berarti semua upaya sebelumnya telah efektif. Hanya ini, teknik pedang elang abu-abu. Masih belum ada perintah untuk membukanya. Saya tidak tahu apakah saya harus terus berlatih. Setelah beristirahat sebentar, dia membacakan mantra cahaya. Menari di lampu gantung di atas kepala. Lanjutkan sparring dengan Bawudong. Saya berlatih sampai larut malam, minum sebotol air bahagia, dan naik ke atas untuk beristirahat. Dini hari keesokan harinya, Wu Heng, Li Yahong, dan sejumlah besar kerangka menuju ke tujuan mereka.
Karena jaraknya tidak terlalu jauh dan dalam perjalanannya kami akan melewati komunitas, kami tidak berkendara dan langsung berjalan kaki. Li Yahong berkata, saya memeriksanya kemarin dan mereka mengatakan itu pasti tank, yaitu zombie raksasa. Saat dia mengatakan itu, dia melirik pria besar yang mengenakan baju besi. Dia telah melihat Wu Heng mengubah kerangka. Bahkan jika Wu Heng tidak mengatakannya, saya merasa pria besar ini seharusnya adalah kerangka yang diubah dari zombie raksasa. Yah, zombie raksasa itu baik-baik saja. Jenis zombie yang menyimpang juga sangat penting. Jika itu adalah zombie raksasa seperti manusia besar, sebenarnya lebih mudah untuk ditangani. Termasuk dalam tipe zombie yang berwajah keras. Jika itu adalah zombie berkepala besar, akan ada masalah. Bukan karena mereka pandai mengendalikan zombie, tapi mereka akan mengamati situasi di tempat kejadian. Jika tidak baik untuk pihak mereka atau merugikan, mereka akan berbalik dan lari. Kemudian kumpulkan lebih banyak zombie dan kembali untuk membalas dendam padamu. Ini sangat merepotkan. Jadi, jika itu adalah zombie berkepala besar, Anda harus berhati-hati dan menggunakan metode pembunuhan dan pemenggalan. Zombie raksasa, tegar saja. Tidak akan lari dari awal. Tim berjalan sekitar setengah jam. Zombie di sekitar mulai meningkat secara bertahap. Saat lewat di luar komunitas, auman zombie menyebar satu demi satu, dengan cepat menyebar ke kejauhan. Kemudian, banyak zombie berhamburan keluar dari jalanan dan gang seperti aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya. Mulai menyerang ke arah kerangka. Secara keseluruhan, setidaknya ada beberapa ratus orang. Biarkan kerangka tombak maju dan bersiap menghadapi musuh, kata Wu Heng langsung. Hore! Kerangka mengenakan pelindung kulit dan memegang tombak, dengan cepat berjalan ke depan. Tombak-tombak itu bergerak maju, membentuk dinding yang penuh dengan tombak, mengarah langsung ke sekelompok mayat. Seiring dengan peningkatan level kerangka, jumlah tombak kelas meningkat. Jumlah kerangka tombak telah mencapai lebih dari 700. Hutan tombak dalam arti sebenarnya. Wu Heng mengangkat tongkatnya dan melepaskan panah sihir. Tembak target depan dan jatuh ke tanah dengan gemetar. Diinjak-injak oleh zombie di belakang. Lanjutkan melepaskan teknik gemuk memercik ke seluruh tanah di depan Anda. Lebih banyak zombie memasuki area minyak, jatuh ke langit, dan tersandung sejumlah besar zombie. Jumlahnya tidak banyak, dan Wu Heng tidak menyalakan minyaknya. Lagi pula, setelah api padam, banyak kerangka yang akan hilang. Engah kepulan-kepulan gelombang. Zombie yang padat menyerbu masuk, memperlihatkan gigi dan cakar mereka dan menabrak formasi tombak. Tubuh yang sudah membusuk tertusuk, dan daging busuk berserakan di mana-mana. Kerangka tombak mulai membuat gerakan menusuk. Pukul semua zombie yang menyerang ke dalam sarang lebah, dan mereka akan jatuh satu persatu. Setelah kerangka dilengkapi dengan baju besi, hal itu berdampak signifikan pada situasi pertempuran. Daripada kehilangan anggota di kedua sisi seperti sebelumnya, itu seperti tembok yang menghalangi masuknya zombie. Kadang-kadang akan ada satu atau dua korban jiwa. Segera, para zombie menderita kerugian besar dalam penyerangan tersebut, dan tidak banyak yang tersisa. Maju. Wu Heng melanjutkan perintahnya. Hore! Formasi pertahanan mulai bergerak. Pegang tombak dan dorong ke depan sedikit demi sedikit, seperti penggiling daging, dorong zombie ke belakang. Tombak-tombak itu digantung dengan mayat. Bang-bang-bang gelombang. Beberapa zombie yang belum mati sepenuhnya dipotong-potong oleh kerangka pisau dapur di belakang tombak. Terdengar suara pemotongan daging. Pertempuran segera berakhir. Jalanan dipenuhi mayat, dan bau amis memenuhi seluruh jalan. Bersihkan medan perang dan pindahkan mayatnya. Kerangka itu terus bergerak, memindahkan mayat ke kedua sisi. Saat membersihkan medan perang, Xiao Xiao juga melayang kembali dari kejauhan. Dia menunjuk ke komunitas seberang di kejauhan dan berkata, "Paman, kami menemukannya. Itu adalah monster besar dan monster jelek sebesar manusia besar." Pria besar yang mengenakan baju besi memandangnya, api jiwa biru sedikit bergoyang.
Apakah hanya ada zombie raksasa? Yah, hanya dia yang duduk di sana di petak bunga, dan ada banyak mayat di sekitarnya. Wu Heng masih membiarkan Xiao Xiao kembali ke tubuhnya dan memeriksanya sendiri. Itu memang zombie raksasa seperti manusia besar. Tingginya sekitar 3 meter, dengan kulit merah tua dan otot berlebihan seperti tumor. Terutama otot-otot di bahu, seperti dua kepala kecil yang tumbuh di kiri dan kanan, penuh kekuatan. Seluruh tim, tengkorak di sekitarnya berkumpul membentuk formasi lagi. Teruskan, hore, suara tulang bergesekan terdengar, dan tim terus bergerak maju. Di bangunan tempat tinggal, di tangga besi yang membentang di atap dua bangunan. Seorang pria berbaju besi lengkap dan membawa ransel dengan hati-hati bergerak ke sisi berlawanan. Jarak 6 meter menyebabkan guncangan hebat setiap langkah kecil ke depan. Di bawah, ada zombie yang berkeliaran tanpa tujuan. Pria itu dengan hati-hati berjalan maju beberapa meter, melewati tangga besi sedikit demi sedikit, dan berdiri di atap gedung seberang. Setelah orang pertama lewat, segera berpegang pada tangga besi di atap dan biarkan 3 orang lain di belakangnya lewat satu demi satu. Setelah semua orang berhasil lulus, mereka berempat bersandar di tepi atap, menyalakan rokok, dan perlahan-lahan meniup lingkaran asap. Di radio, seseorang sebenarnya sedang mencari zombie yang menyimpang. Mungkin dia ingin membangkitkan kekuatan supernya. Lagi pula, resepsionis selalu berbagi informasi tentang kekuatan super. Kenapa bangunnya mudah sekali? Monster itu sekuat Hulk. Kecuali kamu mengendarai tank, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika mereka bisa membunuh mereka, tidak masalah bagi kita. Jika mereka tidak bisa, itu bukan salah kita. Benar. Beberapa orang mematikan puntung rokok dan memasukkan kembali sisa puntung rokok ke dalam kotak rokok. Lanjutan, aturan lama adalah mencari dari atas ke bawah. Jika Anda bisa membuka pintu, cari perbekalan. Jika Anda tidak bisa membuka pintu, pastikan itu tidak menghalangi mundurnya kita. Jernih. Menata ulang senjata dan perlengkapannya, menarik napas dalam-dalam, dan hendak membuka pintu koridor. Gelombang. Tiba-tiba, zombie di seluruh komunitas meraung serempak. Segera menyebar ke seluruh area sekitar. Raungannya memekakkan telinga. Ekspresi beberapa orang berubah dan mereka segera berbaring di atap. Kemudian merangkak menuju tepian sedikit demi sedikit. Melihat ke arah pasang mayat. Saat matanya tertuju pada formasi di kejauhan yang menghalangi jalan, mengenakan baju besi kulit dan tombak seperti hutan. Mata beberapa orang membelalak pada saat bersamaan. Brengsek. Bab 118. Diakon, suratmu. Formasi telah disesuaikan. Wu Heng meminta anjing kerangka itu berlari mengelilingi lingkungan di depannya. Tengkorak itu tidak bisa mengeluarkan suara, tapi saat ia berlari ke bawah, zombie-zombie itu mengaum satu demi satu dan menjadi satu dalam sekejap. Sekelompok mayat yang lebih besar muncul dari daerah pemukiman di kedua sisi. Mereka berkumpul di jalan utama di tengah, membentuk kelompok mayat yang lebih besar, seperti banjir yang membobol bendungan. Padat, saling berdesak-desakan. Jumlah zombie di sini cukup banyak. Jika mereka berkumpul, mungkin ada lebih dari 1000 orang. Li Yahong sedikit gugup. Ketika dia melihat gelombang mayat, dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Melihat Wu Heng tidak bergerak, dia berdiri diam lagi. Wu Heng melihat momen yang tepat dan langsung melepaskan teknik gemuk dan teknik bola api. Saat apinya meledak, mereka menyulut minyak di tanah. Dengan suara mendesing, api tiba-tiba meledak. Zombie-zombie itu langsung berlari ke dalam api tanpa ragu-ragu. Gelombang zombie pertama yang memasuki api. Hanya sosok yang sedang berjuang yang terlihat, dan kemudian dia jatuh ke tanah sedikit demi sedikit. Lebih banyak zombie di belakang mereka melewati api secara langsung, dan dengan nyala api yang menyala di tubuh mereka, mereka bergegas ke antrian tombak. Pertempuran juga dimulai seketika. Zombie mengaum dan mencakar. Tengkorak itu menusuk tombaknya secara diam-diam. Seperti ombak laut, menghantam pantai, dengan dampak visual yang mengejutkan.
Wu Heng mengeluarkan dua perintah lagi, meminta kerangka pisau dapur untuk menembus ke tengah-tengah penombak dan membunuh zombie yang telah masuk hingga mati. Dong 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 gelombang. Dalam pertempuran yang kacau, suara langkah kaki yang berat terdengar di kejauhan. Zombie raksasa yang dilihat Xiao Xiao berjalan keluar dari lingkungan itu. Matanya tertuju pada sekelompok kerangka di depannya. Wajah yang awalnya galak menunjukkan ekspresi kegembiraan dan fanatisme. Bang-bang gelombang. Setelah melompat dua kali di tempat, dengan mudah mengambil dua sepeda bersama di pinggir jalan dan mengayunkannya dengan kuat. Bang gelombang. Sepeda bersama menabrak susunan kerangka dan menjatuhkan sejumlah besar tentara kerangka. Kemudian zombie raksasa itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, mengambil langkah berat, menjatuhkan mayat di depannya, dan mulai menyerang ke depan. Perjalanan tak terhentikan, seperti truk yang lepas kendali. Tampaknya akan bergegas ke kam kerangka. Wu Heng berkata, "Orang besar, hentikan." Dong 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 gelombang. Pria besar itu, yang mengenakan baju besi, juga mulai berlari dengan langkah besar. Bang gelombang. Terdengar suara benturan keras. Dua monster dengan tinggi dan ukuran yang sama bertabrakan di persimpangan kedua pasukan. Hambatan yang sangat besar menyebabkan tubuh mereka sedikit bergetar dan mereka mundur dua langkah pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia terus menyerang, mendekat dengan cepat, mengangkat tinju besarnya, dan menghantam tubuh lawan. Dong dong dong, bang 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 gelombang. Tanpa keterampilan bertarung apapun, ini adalah pertarungan kekuatan yang paling langsung. Wu Heng terus mengamati daerah sekitarnya dan memastikan bahwa tidak ada bahaya lain. Melanjutkan, Bawu pergi ke timur untuk membunuhnya, dan pertempuran berlangsung cepat. Bawu Dong melepas baju besi luarnya, memperlihatkan tulang abu-abu besinya. Dengan tendangan kakinya, dia melompat beberapa meter. Mendekati target dengan cepat, zombie raksasa itu melihat sasaran kecil mendekatinya, dengan amarah yang terhina di matanya. Dia dipukul oleh pria besar itu dengan paksa. Dia sendiri mengepalkan tangan raksasanya dan menghantamkannya ke kerangka abu-abu yang berlari ke arahnya. Bawu melangkah ke samping untuk menghindar, mengaitkan tangan kanannya, dan memukul lengan zombie. Gelombang udara yang berosilasi meledak. Otot yang menyerupai tumor tenggelam dan tulang bergetar. Zombie raksasa itu mundur selangkah, dan lelaki besar itu dengan cepat menindaklanjutinya, membuka dan menutup tinjunya lebar-lebar, dan menabrak sasaran tanpa rencana apapun. Bawu Dong juga dengan cepat mendekat, menggunakan berbagai sudut untuk berjalan di samping zombie raksasa itu. Terus pukul tulang rusuk dan persendian zombie. Zombie raksasa menangkis dengan panik. Gerakannya menjadi semakin kacau, dan dia menerima lebih banyak pukulan. Bawu Dong melihat peluang yang tepat dan menyapu tikungan kaki. Tubuh zombie raksasa itu seketika kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke satu sisi. Dia bertubuh besar, mengepalkan tinjunya, dan menundukkan kepalanya. Zombie raksasa, dengan seluruh tubuhnya melengkung, menahan pukulan dan mencoba bangkit dengan tergesa-gesa. Bawu Dong melangkah maju lagi dan mengepalkan tinjunya satu demi satu, semakin cepat. Di tengah gelombang udara yang bergetar, otot-otot mulai meledak, nanah dan darah berceceran di mana-mana. Tendangan cambuk disapu lagi. Bang gelombang. Suara tumpul yang keras terdengar, dan dia menendang kepala zombie itu tepat. Kepala zombie raksasa itu menggantung 180 derajat, dan seluruh lehernya seperti karet, menggantung kepalanya di punggung. Tubuh zombie raksasa itu masih ingin pergi. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, ia jatuh berlutut dengan keras dan tubuhnya roboh. Wu Heng berdiri di atas mobil, menyaksikan zombie raksasa itu jatuh, dan langsung memerintahkan, "Serang, maju." Hore! Kelompok kerangka mulai maju ke depan, menyerang zombie. Jauh sekali, di atas gedung. Beberapa orang melihat pertempuran yang terjadi di bawah dengan ngeri. Bukankah ini suatu kebetulan? Kemarin, saya bertanya kepada zombie yang menyimpang apakah mereka ada hubungannya dengan kerangka ini. Berhenti bicara, ayo kembali dulu, tidak akan ada pencarian hari ini.
Bagus. Beberapa orang memasang tangga besi lagi dan berencana untuk kembali dengan cara yang sama. Sekalipun semua zombie di bawah terpikat, mereka tidak berani turun dan berjalan ke bawah secara besar-besaran. Mendaki dua gedung di sepanjang rute awal, dan berada di tengah-tengah gedung ketiga. Di ruang terbuka di lantai bawah, seorang wanita yang mengenakan pakaian kerja dan sarung tangan pelindung masuk, dilindungi oleh beberapa kerangka. Dia melihat ke arah mereka. Zhou guang-guang gelombang. Pria yang menaiki tangga besi itu kakinya goyah dan hampir terjatuh. Dia berpegangan erat pada tangga besi dan tidak bergerak. Li Yahong mengerutkan kening dan memandang orang lain, tidak tahu apa yang dia maksud dengan tidak bergerak setengah merangkak. Mendongak dan berkata, "Apakah Anda selamat?" "Astaga, kamu manusia." Li Yahong memutar matanya dan berkata, "Turun, ayo kita bicara." "Baiklah, ayo ngobrol di sini. Kami adalah orang-orang yang selamat di dekat sini. Anda dapat mengikuti kami, atau Anda dapat tinggal. Jika Anda mengikuti kami, Anda perlu melakukan beberapa pekerjaan, tetapi Anda bisa mendapatkan makanan dan perlindungan." Saat bertemu dengan penyintas, pada dasarnya ini adalah kata-kata. Jika Anda berbicara terlalu banyak, itu akan menjadi sangat biasa-biasa saja. Penyintas. Beberapa pria saling memandang. Salah satu dari mereka bertanya, "Di mana kerangka ini? Apa yang terjadi? Pernahkah Anda mendengar tentang orang dengan kekuatan super?" "Saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepada Anda." Dia juga mengira itu adalah kekuatan supernatural. Meskipun demikian, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kekuatan supernatural. "Apakah kamu benar-benar selamat? Dalam situasi saat ini, apakah aku perlu berbohong padamu? Apakah Anda dari bengkel mobil? Saya pergi ke tempat Anda untuk memperbaiki mobil saya. Saya dari bengkel mobil." Berhenti membicarakan hal ini. "Bagaimana cara Anda memilih?" Li Yahong berkata langsung. "Kita perlu mendiskusikannya." Li Yahong mengangguk dan berkata, "Saya beri waktu 20 menit. Saya akan menunggu di pintu. Jika saya tidak melihat Anda, saya anggap Anda berencana untuk tinggal." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan beberapa orang dan berbalik untuk pergi. 20 menit kemudian, Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk mulai membersihkan medan perang. Tengkorak membawa mayat, dan orang-orang besar menyeret zombie raksasa, dan berencana untuk kembali. Saat ini, Li Yahong kembali dan berkata dengan lembut, "Mereka belum datang, jadi mereka mungkin tidak mau mengikuti kita." Selama pertempuran, Xiao Xiao menemukan orang-orang yang selamat. Dia meminta Li Yahong untuk ngobrol. Sepertinya pihak lain tidak mau pergi bersamanya karena beberapa kekhawatiran. Tidak masalah, dia berniat membantu para penyintas, tapi pihak lain juga harus menerimanya. "Oke, ayo pergi." Wu Heng berbalik dan tim besar mulai kembali dengan cara yang sama. Baru berjalan 2 langkah, terdengar suara mobil mendekat dari belakang. Kelompok kerangka segera mengambil tindakan. Angkat pisau dapur dan tombak, dan bergegas menuju mobil. Jangan menyerang, ini kami." Orang-orang di dalam mobil terkejut, dan seseorang segera menjulurkan kepalanya dan berkata dengan keras, "Saya takut jika saya terlambat bicara, saya akan dipotong-potong oleh kerangka. Zombie-zombie di sini semuanya telah dimusnahkan oleh kerangka, apalagi mereka. Jaga kerangka tetap siaga." Tengkorak penyerang bersiap-siap. Dia mengepung minivan di depannya beberapa tingkat. Wu Heng melirik Li Yahong, yang mengerti, berjalan mendekat dan bertanya, "Apakah kamu ingin ikut dengan kami?" Seorang pria mengangkat tangannya seperti di film polisi dan berkata, "Kami mengemasi barang-barang kami, jadi kami membuang-buang waktu." Li Yahong melirik ke arah van itu. Ada banyak barang yang bertumpuk berantakan. Masih ada beberapa lainnya. "Berapa banyak orang?" "Beberapa dari 8 orang tersebut adalah anggota keluarga kami, dan sisanya adalah orang-orang yang selamat dari bangunan terdekat." Jendela mobil terbuka, di dalam ada anak-anak dan perempuan, tetapi jumlah laki-laki sedikit. "Tidak heran pihak lain ingin mengikuti Anda."
Orang-orang ini adalah beban. Tinggallah dan rampas makanan di sekitar, tapi akan selalu ada hari di mana kamu kehabisan makanan. Li Yahong berkata langsung, pikirkanlah, kalian semua harus mendengarkan kami setelah ini. Bahkan wanita pun harus menanggung sejumlah pekerjaan. Saat ini, kalian juga tahu bahwa tidak ada yang akan mendukung orang lain dengan sia-sia. Dimengerti, kami sudah mendiskusikannya, berikan saja kami tempat yang aman. Oke, Li Yahong melihat ke depan dan berkata, jalan di depan diblokir. Kalian tidak bisa lewat, turun dan berjalan. Bawalah semua yang perlu kamu bawa. Oh, oke, terima kasih. Beberapa orang keluar dari mobil dan membawa semuanya. Dia melirik ke arah sekelompok kerangka yang padat, mengikuti dengan hati-hati, dan terus berjalan ke depan. Sampai ke persimpangan jalan. Wu Heng memanggil Li Yahong ke samping dan berkata dengan lembut, ada terlalu banyak orang. Perhatikan mereka yang mendukungmu, agar tidak menimbulkan masalah. Li Yahong juga mengerti maksudnya. Wanita tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan kekuatan fisik. Seiring berjalannya waktu, seseorang mungkin punya ide lain. Menstabilkan posisi sendiri juga sangat penting. Wu Heng sangat puas dengan Li Yahong yang mematuhi aturan dan dapat menyelesaikan semua hal yang diatur dengan baik. Kami juga ingin melanjutkan kerja sama satu sama lain. Tentu saja, Wu Heng juga berpikir untuk menyiapkan pistol atau sesuatu untuknya. Tetapi dia takut sesuatu akan terjadi suatu hari nanti dan itu akan menjadi senjata yang ditembakkan ke dirinya sendiri. Saya mengerti dan akan memperhatikan aspek ini. Li Yahong menjawab sambil tersenyum. Saya masih sedikit tersentuh. Setidaknya pihak lain mengenalinya, dia bukan sekedar individu, dia hanya perlu mampu menghasilkan tombak besi. Baiklah, silakan. Saya akan mengatur beberapa kerangka untuk melindungi Anda dalam 2 hari. Yah, tidak perlu melakukan itu tidak terlalu berbahaya. Setelah mengobrol beberapa kata, ucapkan selamat tinggal satu sama lain. Wu Heng memerintahkan sekelompok kerangka untuk menumpuk mayat-mayat itu ke samping. Li Yahong memimpin para penyintas dan bergegas menuju bengkel mobil dengan membawa bihun dan tisu toilet. Dari kejauhan, Qiangzi dan yang lainnya berlari keluar. Sambut mereka masuk. Kota Batu Hitam, Aula Asosiasi Profesional. Aula yang sibuk dipenuhi oleh para profesional yang datang untuk menerima pesanan. Mengenakan baju besi kulit, Deacon Slater berjalan ke aula bersama timnya dan macan tutul. Diakon, ada surat yang ditujukan kepada kucing uang di sini, tetapi penerimanya belum ditulis, teriak anggota staf. Berikan padaku. Slater mengulurkan tangan dan mengambilnya. Mereka yang dapat mengirim surat ke money chat melalui asosiasi hanya dapat ditujukan kepadanya. Mengambil surat itu, dia kembali ke ruang kerja Diakon. Bab 119. Melempar kapak atau melempar tombak. Slater memegang surat itu dan kembali ke ruang kerja. Duduklah di belakang meja dan buang napas perlahan. Kota Blackstone jauh lebih tenang akhir-akhir ini. Tidak ada insiden besar, dan tidak ada buronan penjahat atau pemuja yang datang ke kota terpencil ini. Hal-hal yang kami tangani juga merupakan masalah keamanan publik setempat. Seolah-olah, setelah anak itu pergi, segala sesuatu di seluruh kota dan daerah sekitarnya menjadi tenang. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang baik baginya sebagai diaken dan bagi penduduk kota. Melihat surat di samping, iris lilin penyegel dan buka amplopnya. Kata yang jelek sekali. Mengeluarkan kertas surat dan menulis beberapa kata secara miring. Begitu dia melihat baris pertama, dia tahu siapa yang menulis surat kepadanya. Tiba di kota Luntam dan bergabung dengan tim sebagai kapten. Petik 1. Satu-satunya yang datang ke kota Luntam untuk menjadi kapten adalah Wu Heng. Dia benar-benar akan menulis surat untuk dirinya sendiri. Surat itu tidak panjang, dan hanya memakan setengah halaman di selembar kertas. Slater bersandar di kursi, menyilangkan kaki rampingnya di tepi meja, mengayunkan sepatu bot pendeknya di atas jari kaki,
dan terus membaca surat itu, isi tulisan tangan dengan penuh perhatian. Kemudian, dia melihat seorang cabul yang berubah menjadi seorang biarawati dan merayu para wanita karavan, yang senang berdarah dan membunuh pelacur. Mereka semua dibunuh olehnya dengan kekuatan heroik. Slater tidak menyangkal poin pertama ini. Meskipun Wu Heng baru menjadi seorang profesional dalam waktu yang singkat, memiliki beberapa kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Tanpa diduga, dia akan menemui banyak hal hanya dalam beberapa hari. Sambil terus melihat ke bawah, alis Slater berkerut. Mengapa rasanya tidak enak? Jika isi di atas adalah bawahan melaporkan situasinya kepada mantan pemimpin, tetapi kata-kata berikut ini sedikit salah. Rindukan waktu bersama, perhatikan keselamatan, datang ke sini untuk bermain beberapa hari lagi. Slater adalah wanita dewasa yang menjalankan tempat hiburan seperti money chat dan tidak asing dengan urusan yang melibatkan pria dan wanita. Terlalu jauh untuk berani, gumam Slater. Tetapi wajahnya masih terasa sedikit panas, jadi dia mengulurkan tangan dan mengipasi wajahnya dengan kuat. Lipat lagi amplopnya, simpan di laci, keluarkan kertas surat dan amplop baru, berpikir sejenak dan mulai menulis. Setelah selesai menulis, Slater mengangguk puas. Bang gelombang. Tiba-tiba, pintu dibuka. Yuli membukakan pintu dan bertanya, "Bibi, ayo kita pergi ke pasar gelap bersama malam ini." Slater terkejut, dan tangan yang memegang pena itu bergetar. Bibi sedang menulis surat. Kepada siapa dia menulis? Tanya Yuli sambil mengangkat kepalanya. Seorang teman lama. Slater segera melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, dan melanjutkan, "Kamu gadis kecil, kenapa kamu selalu pergi ke pasar gelap? Kamu tidak pergi ke tempat seperti itu. Bibi yang baik, kota ini terlalu membosankan. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan di malam hari. Ayo berbelanja." Slater memelototinya dan berkata, "Tunggu di pintu dan selesaikan makan bersama sebelum kita pergi." "Oke," jawab Yuli dan menutup pintu dengan jujur. Slater menyegel amplop itu dengan lilin, mengambilnya di tangannya, memakai sepatu dan berjalan keluar. Yuli segera maju ke depan dan berpegangan tangan. "Saat Anda melewati lobi, serahkan surat itu ke meja depan. Pegang lengan Yuri dan berjalan keluar bersama." Kembali ke komunitas, Wu Heng langsung meminta kerangka itu untuk menyeret tubuh zombie raksasa itu ke depannya. Mantra tulang pelepasan, sihir necromantik, membungkus mayat sepenuhnya. Detik berikutnya, kerangka tinggi itu berdiri. Dia memiliki tulang yang tebal dan tebal, tingginya hampir 3 meter, dan lengannya di atas lutut. Prajurit kerangka, level 11. Levelnya sama dengan Big Man, tetapi atributnya ditingkatkan 3 hingga 5 poin. "Mulai sekarang, panggil aku Erbantou dan pergi ke samping dulu," Wu Heng berkata pada kerangka zombie raksasa itu. Kerangka raksasa itu berjalan ke samping dan berdiri bersama pria besar itu. Saat keduanya berdiri bersamaan, Anda masih dapat melihat beberapa perbedaan. Dua kepala lebih tinggi dan memiliki tulang yang lebih kuat. Hal ini membuat Wu Heng harus curiga bahwa para zombie itu sendiri semakin kuat seiring berjalannya waktu. Baik melalui makan, atau melalui cara penguatan lainnya. Kerangka itu keluar, Wu Heng berjongkok dan mengobrak-abrik daging cincang. Temukan inti mayat sekunder. Inilah yang paling dibutuhkan. Biarkan tengkorak alkimia datang. Segera, kerangka kurcaci itu keluar dari koridor. Wu Heng menyerahkan inti mayat di tangannya dan berkata, "Lakukan penelitian dan lihat apakah formula sebelumnya masih berfungsi." Kerangka kurcaci mengambilnya dengan hormat dan berjalan kembali ke koridor dengan inti. "Sekarang Anda memiliki kerangka yang dapat melakukan alkimia, Anda tidak perlu lagi mengeluarkan komisi. Tidak hanya lebih nyaman bagi Anda, tetapi Anda juga dapat menyimpan beberapa rahasia dengan lebih baik. Jelaskan soal inti mayat." Wu Heng melihat situasi di sekitarnya. "Lanjutkan ke tumpukan mayat dan lepaskan Battlefield of the Dead." Sejumlah besar kerangka berdiri dari tanah, melihat sekeliling dengan rongga mata kosong. "Berdiri di sana," perintah Wu Heng.
Tengkorak itu perlahan berjalan menuju antrian kerangka. Wu Heng duduk untuk beristirahat, terus meminum 2 botol ramuan spiritual, dan terus melepaskan keterampilan untuk mengubah kerangka. Panen kali ini masih signifikan. Selain kerangka level 11, jumlah kerangka biasa setidaknya 1000. Jumlah keseluruhan kerangka mulai mendekati 10.000. Dapat dikatakan bahwa jumlah kerangkanya benar-benar seperti tentara. Transformasi berlanjut hingga larut malam, ketika semua mayat telah berubah total. Wu Heng membuka kembali gerbang dan kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Dini hari berikutnya, Wu Heng hanya makan mie instan dan langsung pergi ke asosiasi. Memasuki ruang tim, dia melihat Orc Duke duduk di sana mengunyah sesuatu yang mirip dengan ubi. Ketika dia melihat Wu Heng masuk, dia langsung berkata, "Kapten, kenapa kamu tidak datang kemarin?" Wu Heng mengerutkan kening dan menatapnya. Apakah para orc tunawisma? Mengapa dia ada di sini setiap kali saya datang ke sini? Utusan khusus di lapangan terpaksa bekerja sesuai tugas. Dan tepat waktu. Ada apa? Seseorang datang menemuiku kemarin. Tidak ada siapa-siapa, kata Duke. Apakah Diakon tidak memberikan tugas apapun? Tidak, tidak ada seorang pun di sana sepanjang hari kemarin. Pasti saya mempunyai masalah yang tidak menyenangkan dengan tim 8. Oleh karena itu, tidak ada tugas lebih lanjut yang diberikan kepada mereka. Kapten, apakah kita punya tugas hari ini? Duke terus bertanya. Wu Heng duduk di kursi dan berpikir sejenak, merasa bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Harus melapor ke asosiasi setiap hari terlalu memakan waktu. Tetapi sebagai kapten, saya tidak bisa bertindak terlalu malas. Dia berkata, Duke, saya membuat rencana misi untuk tim kita kemarin. Hah, apa itu? Duke memasukkan semua makanan ke dalam mulutnya dan mengangkat kepalanya dan bertanya. Apa yang kita lakukan sekarang adalah semua tugas yang diberikan oleh asosiasi. Tugas seperti itu tidak tetap dan imbalannya terbatas. Wu Heng meliriknya dan melanjutkan, kita harus fokus pada hadiah yang diinginkan. Hadiahnya tinggi, dan itu tinggi, mudah mendapatkan pahala. Yah, kaptennya benar, tapi buronan penjahat tidak mudah ditemukan. Selidiki dan kembangkan beberapa informan. Selama Anda memiliki kecerdasan dan petunjuk, tidak akan sulit untuk menangkap mereka. Dia masih memiliki pengalaman dalam menangkap penjahat yang dicari. Yang utama adalah kecerdasan. Jika bisa menemukan targetnya, tidak sulit untuk menangkapnya. Sepertinya tidak terlalu sederhana. Luangkan waktu Anda, ini adalah tujuan jangka panjang, yang penting kami fokus menyelidiki penjahat yang dicari, daripada menunggu asosiasi mengeluarkan tugas. Yah, kaptennya benar. Duke mengerti dan setuju. Jadi, besok tidak perlu datang langsung ke sini. Pergi berkeliling dan cari informasi. Jika ada orang yang mencurigakan atau situasi khusus, harap diperhatikan. Duke mengangguk, oke, saya kenal dengan wilayah kota bawah. Saya akan bertanya kepada Anda kapan waktunya tiba. Wu Heng mengangguk puas. Anggota tim saya patuh dan sangat ambisius. Keduanya berbicara tentang buronan penjahat. Pikiran Wu Heng teringat akan pertarungan kemarin antara kerangka dan mayat. Terus bertanya, Duke, ketika kamu tidak menggunakan busur dan busur dalam pertarungan jarak dekat, apakah kamu biasanya memiliki metode serangan jarak jauh? Misalnya, jika musuh menyerbu ke arahmu, bagaimana kamu menyerangnya padahal dia tidak menutup? Oh, saya tahu ini. Duke bergerak maju dan berkata dengan serius, saya suka menggunakan kapak lempar. Jika saya memukulnya, saya bisa membunuh musuh secara langsung. Melempar kapak mirip dengan melempar belati, namun kapak lebih mematikan dan membutuhkan kekuatan lebih. Namun, sepertinya kapak lempar tidak cocok untuk kerangka. Apakah masih ada lagi? Duke menggaruk kepalanya, ada juga tombak lempar. Manusia suka menggunakan tombak lempar. Kudengar beberapa kelompok tentara bayaran dilengkapi secara khusus dengan senjata semacam ini, yang sangat berguna saat berburu binatang buas. Melempar tombak, ini tampaknya berlaku untuk kam kerangka. Apakah seperti ini?
Wu Heng mengeluarkan tombak pendeknya dan membiarkan Duke melihatnya. Hampir sama, tapi sedikit lebih lama. Wu Heng mengangguk. Tombak pendek yang dia gunakan adalah tipe terpendek. Pertarungan sebelumnya terjadi di koridor, dan terlalu panjang untuk digunakan. Rasanya para skeleton diperbolehkan berlatih melempar tombak untuk menambah kemampuan keluaran jarak jauh. Keduanya mengobrol sebentar. Jadi mereka pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih bersama. Wu Heng berlatih teknik pedang elang abu-abu, sementara Duke memegang kapak perangnya dan mulai berputar membentuk lingkaran, seperti kincir angin besar. Mereka berlatih sampai siang hari, dan mereka berdua makan siang di kedai terdekat. Duke menyeka mulutnya dan bertanya, "Kapten, apakah Anda masih pergi ke ruang pelatihan sore ini?" "Aku tidak akan pergi, ayo pergi ke toko baju besi itu." Oke. Mereka berdua bangkit, meninggalkan kedai, dan berjalan menuju toko armor Maosiu di luar kota. Berjalan di dekat toko, saya melihat beberapa gerbong diparkir di luar toko, membawa barang. Bos orc berdiri di depan pintu, memegang uang kertas di tangannya dan membandingkan jumlahnya. Sepertinya bisnis di sini sangat bagus. Melihat keduanya mendekat, dia juga tersenyum dan berkata, "Kapten, Duke, Anda di sini." "Bisnis bagus," Wu Heng berkata sambil tersenyum. "Mereka semua adalah bisnis kecil dengan keuntungan kecil." Bos orc memberi isyarat kepada beberapa orang untuk memasuki ruangan dan melanjutkan, "Pelindung kulit masih dalam pembuatan. Jika sudah selesai, saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda." Jumlah yang dipesan Wu Heng sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi tidak banyak orang yang bisa langsung mengeluarkan koin perak dalam jumlah penuh dalam transaksinya. Yah, tidak perlu terburu-buru. Wu Heng memasuki toko, mendatangi baju besi itu, dan bertanya, "Apakah baju besi ini masih tersedia?" Baju besi jenis ini adalah yang digunakan oleh orang-orang bertubuh besar. Kemarin, dia membunuh zombie raksasa cacat lainnya, jadi Wu Heng berpikir untuk membeli satu set lagi. Bagaimanapun, kerangka di atas level 10 adalah elite team, dan mereka masih perlu dilengkapi dengan penekanan khusus. "Iya, berapa yang dibutuhkan?" tanya bos. "Hanya satu set." Bos segera meminta orang untuk menyiapkannya, lalu membawakan teh buah dan menaruhnya di depan beberapa orang. "Duduklah di samping dan ngobrol sebentar." Wu Heng terus bertanya, "Apakah ada persyaratan untuk membuka toko di sini?" Bosnya memiliki keraguan di matanya. "Kapten, Anda ingin membuka toko?" "Yah, saya punya bisnis di kampung halaman saya, dan saya ingin melihat apakah ada penjualan di sini." Bos menyentuh dagunya dan berkata, "Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus untuk membuka toko. Selain memilih toko, yang terpenting adalah geng yang bertanggung jawab atas keamanan area tersebut. Memiliki hubungan yang baik dengan mereka akan menyelamatkan menyimpan banyak masalah." Wu Heng mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya dan terus bertanya, "Berapa kira-kira harga sewanya?" Lokasi yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Toko seperti milik saya membutuhkan sekitar 1.200 koin perak setahun. Nyatanya, harga tersebut tidak murah. Keluarga biasa tidak akan mampu mendapatkan uang sebanyak ini dalam beberapa tahun. Tetapi ketika berbisnis, kami tidak bisa menganggapnya sebagai keluarga biasa. Beberapa orang sedang mengobrol, dan petugas mengeluarkan baju besinya. Wu Heng membiarkan Basen menggendongnya dan berjalan keluar toko. "Kapten, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Duke terus bertanya. Wu Heng berkata, "Ini sudah larut. Tidak perlu kembali ke asosiasi. Tugas kita selanjutnya adalah mengumpulkan beberapa petunjuk tentang buronan penjahat. Berhati-hatilah untuk tetap bersembunyi agar penjahat yang dicari tidak tertangkap dan memasukkan diri Anda ke dalam bahaya." "Saya mengerti Kapten, saya kenal banyak orang di sini, dan saya pasti bisa mendapatkan beberapa petunjuk." "Yah, hati-hati." Mengucapkan selamat tinggal pada Duke, Wu Heng tidak kembali ke asosiasi. Dalam 2 hari terakhir, Diaken tidak memberikan tugas kepada mereka. Itu juga merupakan waktu luang,
dan Wu Heng juga memikirkan cara untuk mencegah pihak lain memberikan tugas kepadanya. Makan malam di kedai. Dia langsung kembali ke kediamannya, membiarkan pedang 1 dan pedang 2 menyapu pintu, lalu berjalan langsung ke lantai 3. Masuk ke ruang belajar. 4 kerangka perempuan masih membaca di dalam ruangan. Selain perubahan pada halaman buku, postur keempat kerangka tidak banyak berubah. Tidak ada keterampilan yang dibuka juga. Pembelajaran mantra biasa sebenarnya tidak sederhana dan membutuhkan waktu belajar dan percobaan yang lama untuk menguasainya. Keterampilan Wu Heng dapat dibuka hanya dengan sekali tampilan, yang dapat dikatakan memiliki efek yang luar biasa. Karena itu, Yat langsung membatalkan rencana awalnya dan bersikeras untuk menempati tubuhnya. Setelah tiba di kota, Luntam, Wu Heng tidak lagi menunjukkan kemampuan untuk belajar. Agar tidak ada masalah lagi. Di panel hak, kecerdasannya tidak luar biasa. Dia bisa mempelajari keterampilan, tapi itu juga membutuhkan waktu. Tutup kembali pintu ruang belajar. Buka pintu di kamar tidur dan langsung menuju dunia zombie. Begitu dia keluar dari koridor, alis Wu Heng berkerut dalam. Beberapa jenazah bertumpuk di ruang terbuka masyarakat. Bukan zombie, tapi mayat manusia normal dengan darah merah. Beberapa memakai pakaian olahraga, jaket kulit, dan seragam biru. Bunuh yang selamat, tepat ketika Wu Heng hendak melangkah maju untuk memeriksa. Zizizi gelombang, walkie-talkie membunyikan suara listrik, disusul suara Li Yahong. Yang mulia, apakah Anda di sana?